Ayo, ayo datang dan pukul aku. Ayo. Presiden kecantikan yang awalnya sombong. Aku tercengang. Dia ingin menggunakan ini. Mempermalukan orang itu. Tanpa diduga, dia mengambil keuntungan dari rekan kerja. Dia sangat keren di perusahaan. Saya langsung merasa terhina. Kamu tidak memberiku uang. Aku akan mengambil sedikit bunga saja. Kamu bajingan. Aku. Saya akan meminta polisi untuk menangkapmu. Tidak mau. Keluar dari sini, kalian semua. Tidak ada perintah dari saya. Tidak seorang pun dibolehkan masuk. Gulungan. CEO yang cantik itu tidak pernah bisa membayangkan. Orang itu dulu bekerja di perusahaan itu. Dia jelas seorang pengecut yang tidak bisa melawan. Mengapa Anda begitu percaya diri sekarang? Dia tidak tahu mengapa anak laki-laki itu. Dalam waktu singkat, dia tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Baru 3 hari yang lalu, dia didiagnosis menderita kanker stadium lanjut. Saya juga belajar dari dokter bahwa saya tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Sama seperti anak laki-laki itu masih. Ketika aku belum pulih dari kesedihan. Detik berikutnya, tes paternitas mengirimkan pesan. Itu adalah sebuah kejutan baginya. Kamu dan anakmu. Kemungkinan bukan anak biologis adalah 99,9. Setelah mendengar berita itu, pria yang putus asa. Benar-benar tidak ada harapan. Jadi dia secara sadar mengenakan topi hijau. Siap untuk melompat dari jembatan. Hidupku yang menyedihkan. Tanpa diduga, sebuah mobil van. Setelah melewati anak laki-laki itu, tiba-tiba berhenti. Lalu aku melihat seorang gadis tergesa-gesa turun dari bus. Dia menangkap anak laki-laki itu. Mengaku diculik oleh penculik. Biarkan dia membantu. Tetapi para penjahat itu melihat bahwa pemuda itu tampak pengecut. Menurutku selama aku mengancam, pihak lainnya akan lolos. Lalu dia mengeluarkan pistolnya. Peringatan bagi pemuda agar tidak mencampuri urusan orang lain. Mereka tidak tahu bahwa berencana untuk mati. Tidak takut bahaya. Kamu membukanya. Terbuka. Lucu. Jangan pikir aku tidak berani menembak. Membuka. Gangster itu ditampar beberapa kali. Aku akan menembak ketika aku marah. Bawahan di sampingnya takut kalau ada yang mati. Tapi langsung berhenti. Tapi detik berikutnya, pria itu mengambil pistolnya. Aku menempelkan kepalaku ke benda itu. Para penjahat melihat kejadian ini. Dia begitu takut dan langsung lari. Tapi gadis yang lolos dari bencana, melihat orang ini begitu berani. Dia jatuh cinta dan segera lupa adegan menegangkan tadi. Tepat di depanku, pria yang mendominasi terobsesi dengan seks. Meskipun orang lain memakai topi hijau, namun hal ini tidak mempengaruhi. Gadis itu menganggapnya sebagai pahlawannya. Dia sudah melajang selama bertahun-tahun. Aku ingin segera menikahi pria itu. Namun saat ini, anak laki-laki itu hanya. Aku tak tega bicara tentang cinta. Dia yang lolos dari kematian, memutuskan untuk menghabiskan 3 bulan terakhir. Hiduplah seperti pria sejati. Jadi dia membawa topi hijau kembali ke perusahaan. Bersiaplah untuk memintanya. Ini adalah komisi bisnis Anda sendiri. Setelah Anda memasuki perusahaan, namun menemukan bahwa muridnya menjadi seorang manajer. Tapi istrinya memeluk muridnya di depan umum. Mereka mengira anak laki-laki itu. Sama seperti sebelumnya, aku tidak berani bicara. Namun mereka tidak tahu bahwa anak laki-laki itu. Saya khawatir tidak menemukan kesempatan untuk menunjukkan kewibawaan saya. Melihat pria dan wanita tak tahu malu ini. Beri dirimu kesempatan. Anak laki-laki itu segera bersiap, melampiaskan kemarahan selama bertahun-tahun. Beranikah kau menamparku? Aku berani menendangmu. Oh sayangku, apakah kamu baik-baik saja? Anda, beraninya kau memukulku, sayang? Aku sedang bertarung denganmu. Aku berani melawanmu juga. Sekarang, saya tidak takut pada siapapun. Manajer uang. Bukankah itu sama saja dengan menipu Anda? Apakah kamu begitu pelit? Kamu murah hati. Biarkan ibumu tidur dengannya. Apakah kamu? Kita juga harus merenungkan. Kamu juga punya masalah. Dibutuhkan 2 orang untuk berdansa tango. Lihat tamparanku, apakah ada bunyinya? Jangan terlalu perhitungan. Mengalami kehilangan adalah sebuah berkah. Semoga kamu beruntung seperti Laut Timur. Hidup lebih lama dari epifilum. Aku memberimu berkat. Kamu memiliki rambut yang sangat panjang. Kamu pikir kamu adalah Chen Haonan. Anda masih seorang karyawan lama. Bagaimana Anda bisa begitu tidak memenuhi syarat? Kamu masih manusia. Kamu tidak menginginkan wajahmu. Apakah kamu masih seorang manusia? Masih punya wajah? Aku tidak mengatakan apapun. Sama halnya denganmu. Aku katakan padamu. Siapa yang berani menggangguku lagi, aku akan melakukan apapun. Setelah presiden baru menjabat, hal pertama yang terpenting, terus mengoptimalkan struktur personel. Infus darah segar. Ya,
Mengapa Duan Su masih di sini? Dia, bukankah sudah kuceritakan padamu? Seperti ini, karyawan senior berusia di atas 35 tahun. Ini adalah objek optimasi yang khas. Meningkatkan KPI-nya, pembayaran komisi tertunda. Biasanya lebih menekan dia. Tujuannya adalah untuk memaksanya mengundurkan diri secara sukarela. Sekaligus, ikuti saja. Kamu bilang kamu melakukan ini. Bisa. Dia adalah orang ini. Ini sungguh tak tahu malu. Dia tidak mau mengundurkan diri. Lalu Anda menghukumnya dengan menyuruhnya membersihkan toilet. Gandakan penghinaan dan penindasan padanya. Aku tidak percaya itu. Dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Oh, bagus, bagus. Apa yang aku ingin kamu lakukan? Apa kabar? Sudah selesai. Ini adalah mantan presiden. Bukti operasi rahasia. Saya simpan semuanya di USB drive ini. Aku sudah selesai dengan ini. Berikan aku komisiku. Aku akan segera pergi. Komisi, kamu masih berani meminta komisi padaku. Perusahaan kami adalah sebuah tim. Apa yang kamu inginkan? Cara memberdayakan tim. Bukan kamu. Kepentingan pribadi. Perusahaan memberi Anda platform yang bagus. Anda tidak ingin memikirkan bagaimana. Perusahaan hadiah lembur. Tapi selalu ingin meminta uang kepada pemimpin. Apakah kamu masih punya rasa malu? Tak tahu malu, terlalu tak tahu malu. Atasan Anda tidak memberi Anda komisi, karena aku menghargai dan mempercayaimu. Bagaimana kamu tidak bisa mengerti? Bagaimana dengan niat baik para pemimpin? Mendengus. Jika aku jadi kamu. Membunuhmu. Apa yang terjadi dengan Big Brother? Keuangan perusahaan hancur berantakan. Aku akan mengambil alih perusahaan kali ini. Anda harus menyelidikinya secara menyeluruh. Sepertinya tidak. Sin. Ada apa, kakak? Aku akan membiarkanmu menjadi wakil presiden. Itu untuk Anda pelajari. Mengapa kamu begitu linglung? Tidak, saya sedang mempelajari informasi yang relevan. Biarkan aku melihat. Kamu masih berpikir, pria bertopi hijau itu, paman bertopi hijau adalah pahlawanku. Saya harus menemukannya. Dan aku masih ingin menjadi pacarnya. Tuan An, ada satu di luar. Karyawan lama di bagian pemasaran membuat masalah. Saya tidak tahu. Sepertinya begitu. Perubahan staf baru-baru ini terkait dengan... Mari kita lihat siapa yang berani datang. Mereka yang tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Suara paman. Itu paman. Mari kita lihat siapa yang berani datang. Tidak ingin mati. Keluar dari sini. Naik. Apa yang Anda takutkan? Dia sendirian. Naik. Kenapa kamu mengecil? Berikan aku. Dia hanya menggertak. Kanan. Aku akan membunuh siapa saja yang datang ke sini. Kalian semua adalah sekelompok pengawas. Perusahaan menghabiskan uang. Apa pekerjaanmu? Naik. Kamu adalah anjingnya. Kalian semua punya anjing. Hanya lebih dari 2.000 yuan per bulan. Kau biarkan aku mempertaruhkan hidupku. Berhenti. Rumah untuk mengantarkan makanan dibawa pulang. Berjalan. Jangan pergi. Jangan datang ke sini. Beranikah kau menyentuhku? Kamu sudah selesai. Jangan impulsif. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa menjanjikanmu. Berikan aku komisiku. Aku akan pergi. Komisi ini. Itu bukan salah kamu, rakus. Lihat apa yang telah kau lakukan. Apa? Dan kamu. Siapa yang akan mengambilnya selanjutnya? Tunjukkan padaku sampah ini. Buang-buang waktu berhargaku. Nasibnya sama dengan sampah. Aku hanya butuh satu kata. Anda dapat mengabaikan komisi Anda. Saya bisa menuntut Anda di kantor presiden. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Presiden An akan memperlakukan Anda sebagai bos? Saya juga peduli tentang... Di awal tahun, seseorang bertanya kepada Presiden Grup. Video hubungan seksual. Diposting secara online. Meskipun videonya dihapus dalam semalam. Untungnya saya menyimpan salinannya. Kamu mengatakan itu. Komisi Anda. Aku sudah sembuh. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Marah, tangan terkepal ingin memukulku. Aku sangat takut. Data apa yang cukup untuk minum sebotol anggur? Siapakah yang dipukuli hingga setengah lumpuh? Tentu saja itu pria bertopi hijau. Pria topi hijau. Paman ada di dalam. Tunggu sebentar. Siapa kamu?
Apa yang akan kamu lakukan? Saya adalah wakil presiden. Anda adalah istri ketiga wakil presiden. Nona 3. Izin kerja. Permisi, apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Bukakan pintu untukku sekarang. Saya akan menyelamatkan orang. Ini, Pak Ai bilang, tidak ada seorang pun bisa masuk. Eli tidak akan keberatan. Paman sekarang adalah pacarku. Pacar, Tuan Huang, Anda telah tertipu. Dia bukan Ansin. Itulah sampah di sana. Hanya seorang aktor. Saya berakting bersamanya kemarin. Tujuan, hanya untuk memenangkan hatiku kembali. Aku baru saja mengatakannya. Sampah itu, bagaimana aku bisa berhubungan dengan putri ketiga keluargaan? Dia seorang aktor. Gadis kecil, kalau aku tidak salah, kamu seharusnya mahasiswa kerja sambil kuliah. Silakan perkenalkan diri Anda. Bersaksi, saya, Wang Ze, manajer pemasaran. Gaji tahunan, 50 lebih. Kamu mengikutiku, tidak jauh lebih baik dari sampah itu. Memukul, kenapa kamu tidak bertarung? Aku hanya bersembunyi sebentar. Aku bukan manusia. Sayang, halo kawan. Tidak. Kok bisa? Tidak, itu sebabnya. Tidak, sayang, kamu berbeda dari mereka. Oh, topiku. Seorang pria penurut. Jangan lepas bajuku. Tahun-tahun ini, kamu adalah satu-satunya milikku. Seorang pria yang telah tergerak. Sayang, gunakan kejantananmu. Ayo taklukkan aku dan siksa aku. Taklukkan aku. Masih ingin berlari? Kamu gila? Membantu?